Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertemu bersama saya di ngaji tafsir tematik. Pada episode kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya rangkum dalam beberapa poin inti yang bagi saya cukup penting untuk kita pahami ya. Kalau kita menelaah ya dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, walaqad atainaka sab'an minal mathani, wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu 7 ayat yang penuh dengan puji-pujian ya, mathani. Juga mengatakan sab'an minal mathani ini 7 ayat yang selalu diulang-ulang, karena paling minimal kita membaca Al-Fatihah dalam sehari itu 17 kali. Dua pendapat ya tidak bertentangan ya, bisa bisa disatukan ya. Dan memang kita mengulang-ulang dalam sehari minimal 17 kali dalam sehari semalam, dan juga dalam surah Al-Fatihah juga memang penuh dengan puji-pujian ya, dari awal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya, ini semua puji-pujian ya. Dan beberapa episode yang lalu ya saya sudah membahas tentang a'udzubillah, isti'adzah, basmalah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, kali ini saya ingin sedikit membahas secara ringkas mengenai ayat berikutnya, maliki yaumiddin. Jadi ketika ayat ini diawali dengan beberapa puji-pujian, kemudian setelah kita memuji nanti kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Jadi metode Al-Quran ketika kita ingin meminta sesuatu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk memujinya terlebih dahulu. Bahkan konsep ini kita juga bisa terapkan ya ketika misalkan Anda ingin meminta sesuatu kepada atasan Anda atau meminta sesuatu kepada orang tua Anda, kalau bisa dipuji dulu ya. Kita puji dulu, kemudian baru poinnya, jangan langsung to the point, tapi dipuji dulu, karena itu konsep Al-Quran ternyata, memuji terlebih dahulu, kemudian kita diminta. Apalagi orang atau manusia secara atau watak asli kita memang suka untuk dipuji. Nah, di sini mungkin Anda pernah mendengar ya di ayat maliki yaumiddin ada dua cara membaca. Ada yang membaca dengan maliki yaumiddin, ada yang membaca maliki yaumiddin. Nah, di sini juga dibahas ya dalam kitab Al-Misbahul Munir. Nah, perbedaannya ya, yang pertama kalau dibaca dengan malik ya, dengan dua harokat malik yaumiddin, maka malik di sini diambil dari kata al-milk. Al-milk itu kepemilikan ya. Dan kalau dibaca malik yaumiddin, maka malik ma'khudun minal mulki. Dijelaskan di sini malik ma'khud minal mulki. Jadi kalau al-mulki itu menguasai, kalau al-milki yaitu memiliki ya. Tapi ini tidak bertentangan mau dia baca malik atau malik, yang keduanya memiliki arti atau asal kata atau arti sesungguh arti asalnya, tapi tidak bertentangan. Karena kenapa? Yang raja atau yang menguasai ya, biasanya menguasai dia juga memiliki ya. Dan Allah seperti itu, Allah yang menguasai dunia atau menguasai alam Rabbil Alamin, menguasai alam semesta ini, dan juga Allah yang memiliki ya, dan yang memiliki segala sesuatu, jadi yang menguasai. Jadi al-mulku menguasai ya, atau kekuasaan, kemudian al-milki kepemilikan, itu syai'ani mutalazimani, dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menguasai segala sesuatu dan yang memiliki segala sesuatu. Jadi ketika Anda mendengar membaca maliki yaumiddin dan maliki yaumiddin, meskipun memiliki perbedaan asal kata, tapi maknanya tidak bertentangan. Nah, kemudian poin berikutnya di sini dijelaskan kenapa di ayat di sini maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin disebut yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan. Apakah maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki hanya menguasai pada hari itu? Tidak ya. Karena kenapa? Ayat sebelumnya sudah jelas, Rabbul alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menguasai
seluruh ya alam jagat raya ini di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini dijelaskan atau dalam ayat ini yukhassas bi yaumiddin, diidhofahkan kepada yaumiddin karena kenapa? Di sini dijelaskan li'annahu la yadda'i hunalika syai'an ya. Lebih tepat ya, karena pada saat itu tidak ada lagi makhluk yang mengakui atau menganggap dirinya raja ya, ataupun memiliki dan menguasai sesuatu. Beda kalau di dunia terkadang orang mengaku bahwa dia raja, mengaku bahwa dia memiliki, mengaku bahwa dia memiliki kekuasaan dan lain sebagainya. Adapun di akhirat, maka hal itu tidak ada lagi. Tidak ada yang berani berbicara kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang mengaku-ngaku bahwa dia menguasai seperti apa yang pernah dikuasai di dunia. Maka itulah lebih tepat ketika di sini disebutkan apa yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi bukan berarti di selain hari kiamat, selain di hari pembalasan Allah tidak menguasai dan tidak memiliki. Ini sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, artinya yang memiliki dan menguasai alam jagat raya ini. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada perkataan atau riwayat dari Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas mengatakan pendapat beliau, Maliki yaumiddin yaqul la yamliku ahadun ma'hu fi dzalikal yaum hukman kamulkihim fid dunya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena pada saat itu tidak ada makhluk ya satupun yang menguasai atau memiliki seperti apa yang pernah mereka rasakan di dunia. Pada saat itu semuanya manusia tunduk, bahkan berbicara pun mereka tidak bisa atau tidak berani kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak ada suara yang kedengaran kecuali hamsa, fala tasma'u illa hamsa, hanya kayak semacam berbisik-bisik saking takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ada sebuah hadis ya di sini dijelaskan bahwa salah satu nama yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak ya, rajanya para raja. Maka di sini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah ya, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akhna'u ismin indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak la malika illallah. Jadi nama yang paling buruk ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau nama yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang laki-laki tasamma bimalikil amlak, menamakan dirinya rajanya para raja ya. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah saya secara pribadi belum pernah mendengar ada namanya seseorang Malikul Amlak atau rajanya para raja. Mudah-mudahan tidak demikian. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dijelaskan di sini bahwa tafsir ad-din, hari din atau hari pembalasan ya, ad-din artinya al-jaza ya, al-jaza atau pembalasan. Maka yaumuddin bisa kita artikan hari pembalasan, hari kiamat ya, itu semuanya bisa digunakan ya. Juga dijelaskan dalam sebuah hadis, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas ya, orang yang pintar ya. Mandana, man siapa yang dana, di sini dana hasabah, siapa yang introspeksi dirinya ya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan diri untuk apa yang akan apa yang akan datang di kemudian hari setelah kematian. Artinya orang yang cerdas adalah orang yang benar-benar mempersiapkan pada hari akhirat, mempersiapkan kematian dengan perbuatan yang baik, dengan amal soleh dan lain sebagainya. Nah, adapun kalau misalkan penamaan raja, kalau di dunia hanya untuk majas ya. Kalau di dunia kan ada Raja Tolut, kemudian Raja Namrud dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai majas. Majas itu sebuah kata yang digunakan tapi tidak menunjukkan makna asli daripada kata itu ya.
Jadi kalau memang kita mengatakan raja, ya yang benar-benar raja yaitu siapa yang memiliki dan siapa yang menguasai. Dan itu tidak bisa atau tidak ada yang setara dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja atau penguasa atau yang memiliki sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia hanya untuk majas saja. Ya, jadi tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi secara kesimpulannya bahwa Maliki Yaumiddin, ya Allah yang menguasai dan yang memiliki hari kiamat, ya memiliki dan menguasai pada hari kiamat bukan berarti Allah memiliki dan menguasai pada hari kiamat saja, ya, tetapi sebelumnya sudah dijelaskan Allah Tuhan semesta alam. Dinisbahkan pada ayat ini Allah menguasai pada hari kiamat atau menguasai hari kiamat, menguasai hari pembalasan, ya, karena saat itu benar-benar tidak ada lagi makhluk yang mengaku bahwa dia punya kekuasaan dan dia punya kedudukan sebagaimana yang mereka akui selama mereka di dunia, ya, dan pada hari kiamat mereka akan tunduk, bahkan berbicara pun tidak berani, ya, seperti itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya, nah di sini salah satu ayat yang bagi saya cukup atau sangat penting untuk dipahami, bahkan para ulama mengatakan inilah rahasia Al-Qur'an. Jadi Al-Fatihah itu rahasia atau intisari daripada Al-Qur'an, dan intisarinya dari surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Bahkan qala ba'dus salaf, al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian salaf mengatakan surah Al-Fatihah adalah rahasia daripada keseluruhan Al-Qur'an, dan rahasianya dari surat Al-Fatihah itu terletak pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini harus dipahami dengan baik. Nah, kemudian di sini ada rahasia yang terkandung ketika sebuah objek itu didahulukan, ya. Nah, biasanya kan kalau kita berbicara polanya kan subjek, predikat, objek, ya, pelaku, kemudian kata kerjanya, kemudian objeknya. Tapi di sini dijelaskan di sini bahwa fawaidu taqdimil maf'ul wal iltifat, ada faidah ketika objek itu didahulukan, ya. Di sini kan iyyaka, hanya kepadamu kami na'budu, kami menyembah, ya. Tidak objeknya di setelah kata kerja na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu atau kami memohon pertolongan kepadamu, tapi objeknya didahulukan. Nah, di sini dijelaskan faedahnya adalah lil ihtimami wal hasri. Jadi untuk menetapkan bahwa benar-benar kita menyembah itu hanya kepada Allah. Ya, kalau terjemahannya ya sudah kita ketahui, hanya kepadamu. Kalimat hanya inilah dalam bahasa Arab disebut hasr. Dia kayak semacam mengkhususkan, ya, mengkhususkan hanya kepada Allah, artinya ya tidak kepada yang lain. Ya, contoh sederhananya misalkan saya ambil sebuah contoh dalam kalimat. Nah, misalkan Anda, ya, saya berbicara atau saya melihat Anda, ya, saya melihat Anda, ya, tidak menutup kemungkinan saya melihat Anda dan saya melihat juga yang lain. Tapi ketika saya menambahkan hanya, ya, hanya Anda yang saya lihat, itu artinya beda. Ya, ketika saya mengatakan saya melihat Anda, tidak menutup kemungkinan saya melihat yang lain juga. Saya melihat Anda, saya melihat ini. Tapi kalau ketika saya menyatakan hanya Anda yang saya lihat, maka sudah hanya itu saja. Saya tidak melihat yang lain. Kita menyatakan aku mencintaimu, tidak menutup kemungkinan dia mencintai yang lain, ya. Tapi ketika dia menyatakan hanya engkau yang aku cintai, itu maknanya lebih dalam, jadi pengkhususan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Saya mengabdi atau menyembah Allah itu biasa saja,
tidak menutup kemungkinan saya menyembah yang lain. Tapi ketika saya mengatakan hanya Allah yang saya sembah, artinya saya tidak menyembah yang lain. Jadi itulah yang disebutkan di sini lil hasri lil ihtimam wal hasr. Jadi itulah faidah kenapa objeknya itu didahulukan. Ya. Kemudian juga di ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa memang harus benar-benar kita pahami dan praktikkan bahwa memang hanya kepada Allah kita menyembah, tidak menyembah kepada siapapun. Dan ini masih banyak sekali yang terjadi di Indonesia, orang yang masih mempercayai segala sesuatu yang mungkin bisa mendatangkan manfaat, bisa menjauhkan mudarat ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang melakukan hal tersebut, atau orang-orang yang mempercayai adanya sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan mudarat, karena ini sangat berbahaya sekali. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal yang sederhana ini atau pembahasan yang sangat ringkas ini dapat bermanfaat atau bisa memberikan manfaat terkhusus kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.